Oke, jadi gini, Acer seri Nitro digabung pakai CPU AMD, GPU-nya Nvidia, udah tebak deh harganya berapa. Jelas, nggak mahal. Ya, jadi laptop yang sama gua kali ini adalah Acer Nitro V16 yang terbaru, gunain AMD Ryzen 7845HS dan juga GPU RTX 4050. Udah jelas kombinasi laptop gaming entry level terbaik buat saat ini. Dan di harga yang cuma 15 jutaan doang, lu bisa main game sampai lupa waktu. Gaya laptop udah gaming banget, dari logo Nitro di panel belakang display dan di bawah displaynya juga ada. Dari overall chassis cukup low profile juga, hanya beberapa lekukan-lekukan aja untuk nunjukin kalau laptop ini tuh adalah sebuah laptop gaming. Ya kalau desainnya kayak gini sih udah asik lah. Jadi buat dipakai saat nggak main game pun rasanya juga masih nyaman gitu. Lagi pula sih udah nggak ada juga ya laptop gaming yang bentukannya tuh aneh. Kecuali ya emang udah masuk ke ranah entusias. Dan portnya juga ya yang menarik nih. Sisi kirinya ada Ethernet port sama USB-A. Kanan cuma satu USB-A. Sisanya di bagian belakang ada power port, USB-C sama HDMI. Udah enak nih kalau lu emang orangnya nggak sering bawa-bawa laptop dan ditaruh di meja aja. Tapi memang stylenya Acer Nitro V ini desain DNA-nya tuh ya masih sama kayak sebelumnya. Tapi emang style kayak gini udah cukup proven sebagai laptop gaming. Dari dimensi yang nggak terlalu tebal, jadinya tuh kalaupun masih ingin dibawa-bawa ke dalam tas masih cukup oke lah. Memang juga ya untuk chargernya sih namanya juga laptop gaming ya pasti besar ya. Sekarang kita bahas layarnya nih. Laptop ukuran 16 inci ini punya resolusi di Full HD dengan panel IPS. Sayangnya sih ya masih belum kebagian rasio di 16:10. Cuma setidaknya untuk kebutuhan gaming layarnya sudah di 165 Hz. Jadi super smooth dengan tingkat brightness yang cukup terang di 500 nits. Jadi memang untuk lu maksimalin game dengan refresh rate tinggi sih ini udah cocok banget lah. Apalagi kalau sukanya main game-game e-sport yang jelas settingannya itu low ya udah dah pasti lu bisa lihat hasil nanti kayak gimana. Dan Nitro ini juga masih ada webcam bawaannya juga yang masih bisa kepakai untuk phone call bareng rekan-rekan kerja atau sekedar diskotan doang. Dan tenang aja, teknologi untuk produktifnya tetap ada seperti Acer Purified View dan juga Purified Voice 2.0. Jadi kualitas audio dan visual pun akan tetap terjaga aman. Lalu dari segi fisiknya pun untuk area layarnya ini udah juga cukup durable, jadi nggak terlalu menyot-menyot, jadi nggak usah khawatir lagi hal-hal aneh pada displaynya. Kalau bagian keyboardnya udah lengkap, sudah ada numpad layoutnya, jadi buat mainan Excel pun masih aman banget. Dan tentunya untuk shortcut juga udah komplit, dari shortcut Nitro Sense juga ada, bahkan untuk switch profile mode-nya juga ada. Touchpad-nya pun juga udah ukuran yang pas, jadi masih enak buat digunakan. So ya, secara desain sih laptop ini udah memiliki bentuk yang laptop gaming 2025 banget lah. Secara mainstream laptop ini udah cukup sweet spot, namun kalau lu pengen yang tipis sih ya mending beli Predator Helios aja sih. Ya biar nggak salah pilih. Acer Nitro V16 ini gunain CPU AMD Ryzen 7 8845HS dengan konfigurasi 8 core dan 16 thread. Di TDP yang besar juga untuk sebuah laptop gaming yaitu di 45 watt. Yang gua rasa ini sih udah cukup banget. Apalagi untuk iGPU-nya sendiri itu gunain AMD Radeon 780M juga, dan masih ada discrete GPU RTX 4050 yang mobile punya, dan sudah gunain RAM 16GB 5600 sebagai transfer per second serta SSD-nya di 512 PCIe Gen 4 punya. Nah, CPU AMD ini memang bukan pilihan AMD yang terbaru, tapi jelas Ryzen 7 8845HS ini jadi salah satu CPU pilihan untuk sebuah laptop gaming yang jelas kenceng. Sama yang digunakan juga untuk multitasking pun ya udah cukup kuat. Apalagi dari arsitekturnya yang tergolong masih fresh, yaitu menggunakan proses 4 nanometer TSMC dengan kode name Hawk Point. Udah nggak usah kalian pusingin lagi gimana buat main game. Apalagi market share-nya AMD yang lagi tingginya sekarang, which is udah jadi pilihan rekomen buat kalian main game. Dan memang sudah jelas juga peningkatan efisiensi dari generasi ke generasi di varian ini juga sudah memiliki tingkat efisiensi untuk mobile CPU laptop yang baik, dan jadinya ya udah pasti mantep lah untuk digunakan sehari-hari. Ditambah Acer juga udah kasih pilihan Optimus di Nitro Sense-nya pun, jadi lu dikasih pilihan lagi untuk lebih efisien atau mau full power pakai GPU-nya aja. Ya ini sih ya salah satu fitur yang kepake ya kalau lu mau ngirit baterainya.
Jadi sih ya, kalau lu punya laptop gaming, contohnya kayak Acer ini, ya pastiin sih buka Acer NitroSense. Lebih bisa dioptimalin lagi untuk penggunaan laptopnya. Karena nggak cuma monitoring dan update driver aja, performance-nya pun bisa diatur lewat softwarenya. Jadi langsung aja nih, kita ke pengetesannya. Semuanya ini di mode performance agar bisa dapetin skor terbaiknya, oke? Dari sintetisnya dulu, di Cinebench R15 pun bisa dapat angka skor di 258 dan 2477 untuk single dan multinya. Lalu di R23 dapat skornya di 1700-an single dan multinya di 15 ribuan. Sedangkan untuk 2024 skornya itu di 101 dan 800-an. Kalau Geekbench hasilnya juga udah lumayan tinggi, dari singlenya di 2400-an dan multinya di 11 ribuan. Stability test pun juga karena ini laptop gaming ya penurunan performance-nya pun dengan thermal yang dikasih sama Acer udah top lah. Cuma berkurang 2% doang saat loop Cinebench R23 selama 10 kali. Lalu GPU-nya si 4050 ini pun bisa didapetin skor di 21.000 untuk First Rack-nya, 8.700 untuk time spy-nya, dan port royal-nya hampir di 5.000 skornya nih. Ini hasil yang udah cukup tinggi untuk kelasan laptop gaming level mainstream ya. Namun jelas juga untuk pemakaian casual multitasking, Acer Nitro ini bisa mendapatkan skor di 6.700-an untuk PC Mark X. Kalau untuk pengetesan produktivitas dari render Blender BMW pun udah jelas cepat. Gunain GPU-nya cuma butuh waktu 10 detik aja untuk ngerender. Lalu untuk renderin video Adobe Premiere, hasilnya sih udah luar biasa kencang. Dari Full HD jelas dilibas, 4K pun masih aman banget, paling yang agak ketahan yaitu di sedikit bagian CPU effect-nya aja. Tapi ini bukan masalah besar lah. Nah sekarang kita ke pengetesan gaming di Acer Nitro V16 ya. Ini juga bisa mendapatkan hasil yang FPS-nya oke banget. Dari game-game e-sport dulu ya. Untuk CS2 lu bisa dapat average-nya di 128 untuk settingan high-nya. Namun bisa dapetin FPS lebih kenceng lagi di 148 rata-ratanya untuk settingan lowest-nya. Kalau Valorant bebas, mau settingan apa aja udah mentok dari standar layar laptop ini, yaitu di atas 200 FPS. Dan juga untuk Dota pun masih bisa main santai di atas 100 FPS. Lalu untuk game-game yang lebih berat ya, dari Shadow of Tomb Raider aja bisa angkat rata kanan di 110 FPS, terus Black Myth Wukong bisa di 74 FPS settingan high-nya. Bahkan untuk Cyberpunk sendiri paling aman lu bisa setting ultra karena lu bisa dapetin FPS di 67 FPS. Tapi kalau mau gunain ray tracing-nya ya set di medium aja lah. Tapi inget ya, jangan lupa nyalain DLSS-nya juga. Jadi dari laptop ini yang harganya masih sangat terjangkau yaitu cuma 15 jutaan, laptop ini sih udah lebih dari cukup lah. Tentunya laptop ini pun juga jelas didesain untuk para gamer mainstream yang pengen dapetin feel gaming di harga yang gak mahal. Yang penting ya install driver semuanya udah pasti aman. Dan juga untuk SRC sendiri, untuk atasin latency yang nyebelin, udah punya juga spek Wi-Fi 6E dan juga LAN portnya pun yang sudah standar gigabit Ethernet juga. Jadi super aman. Bahkan kalau gunain port USB-C-nya yang mana udah USB 4, jelas speed bandwidth-nya tuh udah up to 40 Gbps ya. Jadi aman banget. Serta juga hampir kelupaan yaitu bagian pendinginannya pun udah pasti aman aja karena sudah gunain sistem 2 kipas dan juga saat di idle-nya pun super adem di 36 derajat Celcius dengan maksimumnya saat di tesnya itu di 100 derajat Celcius. Itu maksimumnya, bukan average. Jadi ya laptop ini sudah jelas lah. Acer Nitro V series udah jelas jadi kacang goreng buat para gamer kaum mending yang ingin punya laptop. Kayak 15 juta speknya jelas udah bisa main game tanpa harus upgrade lagi. Ya memang 512 GB itu buat beberapa orang masih kurang. Tapi setidaknya untuk ya upgrade RAM karena bawaan itu udah nggak cuma 8 GB aja, ya udah tinggal pakai aja gitu, nggak harus langsung upgrade. Ditambah nggak usah khawatir juga untuk Acer yang mana udah jelas punya jaminan agar lu nggak pusing kalau laptopnya itu kenapa-kenapa. Karena laptop ini pun juga udah di cover 1 tahun accidental damage protection dari Acer sendiri, 2 tahun spare part dan 3 tahun service ya, jadi super tenang. Jadi kira-kira dari yang udah nonton ini nih, masih ada nggak yang punya Acer Nitro generasi lama? Ya kira-kira mau upgrade nggak nih? Coba aja komen di bawah ya. Saran gua, kalau laptop lo udah 2-3 tahun lebih masa pakainya, ya pengen ganti ya menurut gue sih boleh-boleh banget. CPU-nya lebih fresh sama GPU-nya pun masih oke buat dipakai. Bahkan dipakai untuk kerja pun aman banget. Jadi ya mungkin itu aja video gue dari Acer Nitro V16. Silahkan komen pendapat kalian soal laptop ini dan jangan lupa juga untuk nonton videonya selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.